Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Isma. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bio dan Konseling Magister Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada dengan dosen pengampu Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Skenarionya adalah seorang remaja putri datang ke klinik mengeluhkan nyeri lambung dan sakit kepala. Setelah diresepkan obat oleh dokter, kemudian pasien mendapatkan konseling dari apoteker. Permisi. Oh iya, silakan duduk Mbak. Ya, dengan Mbak Rizka betul? Iya betul. Perkenalkan, saya Apoteker Isma, saya apoteker yang bertugas di klinik ini. Tadi Mbak Rizka dari periksa dengan Dokter Fadil ya? Iya Mbak. Iya, ini kan ada beberapa obat yang diresepkan dari Dokter Fadil. Saya boleh minta waktunya sebentar Mbak, nggak lama kok, 8-10 menit untuk saya menjelaskan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Boleh Mbak? Boleh Mbak. Ya, kita coba mulai konselingnya Mbak terkait obat. Nah Mbak nggak usah grogi atau gimana, ini kayak ngobrol aja kok Mbak, kita cuma sharing aja gitu. Mbak ini usianya tertulis 16 tahun ya Mbak ya, masih SMA ya Mbak, betul? Iya. Oh iya, masa-masa paling indah biasanya Mbak masih SMA. Ini Mbak rumahnya memang di sekitar sini Mbak, di Raja Basanunyai, Bandar Lampung? Oh enggak, saya tinggalnya di Kemiling, tapi lagi nginep di rumah tante di Unyai. Terus kebetulan sakit jadi dibawa ke klinik sini. Oh, di Kemiling ya Mbak, nggak Iya. terlalu jauh lah ya. Kemilingnya daerah mana Mbak? Di perumahan BKP situ Mbak. Oh, di perumahan kayak BKP ya, Kemiling. Masih deket lah dari Raja Basa sini ya. Oh, daerah sana. Nah, ini kan ada beberapa resep yang diresepkan oleh dokter. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan terkait obat-obat ini? Misalnya, harapan setelah minum obat ini apa? Atau gimana cara minumnya? Apakah sudah dijelaskan? Oh enggak Mbak, tadi dokternya cuma bilang saya sakit mah. Terus nanti tinggal tanya langsung ke apotekernya. Gitu. Berarti langsung ya, jadi nggak apa-apa ya, saya jelaskan aja. Nah, Mbak sebelumnya apa punya riwayat sakit mah? Emang udah biasa sakit mah atau sakit-sakit lain gitu Mbak? Atau biasa minum obat gitu Mbak? Enggak, biasanya saya sehat-sehat aja. Baru kali ini sakit mah Mbak. Baru kali ini sakit ya, biasanya sehat. Iya. Berarti belum tahu ada alergi obat atau biasanya minum obat apa, ada alergi gitu muncul? Sejauh ini saya kayaknya nggak ada sih Mbak. Oh, nggak ada alergi obat ya Mbak? Oke, coba kita ini ya, saya jelaskan ada obat yang diresepkan dokter. Nah, ini obatnya ada 3 ya Mbak. Ini obat yang pertama, namanya antasida. Obat ini bekerja dengan menetralkan asam lambung. Kan mbaknya sakit mah ya, mahnya itu karena asam lambungnya tinggi. Nanti minum obat ini, harapannya setelah minum obat ini nyeri lambungnya berkurang atau teratasi. Jadi nanti minumnya sebelum makan ya mbak ya, sekitar 1-2 jam lah sebelum makan. Nanti dimakannya dikunyah, jadi nggak usah ditelan atau kayak minum obat biasanya, dikunyah aja gitu. Nah terus ini obat yang kedua, ini namanya paracetamol. Tadi kan mbak mengeluhkan juga nyeri kepala atau demam. Ini nanti kalau misalkan demam atau nyeri kepala atau sakit-sakit aja ya. Tapi kalau misalkan udah nggak sakit lagi nggak usah. Nanti minumnya 3 kali sehari ya mbak ya, sebelum atau sesudah makan boleh. Nah ini udah ada kok ditulis di etiket. Dan yang ini yang terakhir ini vitaminnya. Vitaminnya nanti minumnya 1 kali sehari aja, nanti pada pagi hari sesudah makan. Karena kalau vitamin dia baik kalau misalkan penyerapannya diminum di pagi hari. Gitu. Ada pertanyaan mbak? Oh iya, kalau yang obat mah ini harus diminum sebelum makan ya Mbak. Tapi saya nggak biasa minum obat sebelum makan. Boleh sesudah makan nggak? Untuk obat mah ini ya nggak biasa. Boleh diminum setelah makan, tapi harus dijeda ya mbak, sekitar 1-2 jam setelah makan. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan kita habis makan nih baru 1-2 menit langsung minum obat mah ini. Karena obat mah ini kan cara antasida nih namanya tadi ya, cara kerjanya adalah menetralkan asam lambung, cara kerjanya di lambung. Sedangkan cara kerjanya tidak boleh ada makanan di dalam lambung, intinya harus dalam perut kosong. Karena kalau misalnya nih kita minum habis makan nih langsung 1-2 menit langsung minum obat ini, ada makanan kan tuh di lambung, nanti bakalan terjadi interaksi antara makanan sama obat mahnya. Jadi obatnya nggak optimal. Jadi kan mbaknya kan biar netral asam lambung biar nggak nyeri tuh. Kalau obatnya nggak optimal kayak percuma gitu loh mbak. Jadi ini intinya diingat aja, diminum pada saat perut kosong. Sekitar dijeda 1-2 jam sebelum makan atau 1-2 jam setelah makan. Karena harapannya kan kalau mbak mau makan dulu boleh,
Karena kalau misalkan harapannya setelah minum obat 1-2 jam kan makanannya udah turun tuh dari lambung ke usus. Iya. Jadi udah boleh tuh minum obat itu gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Untuk obat-obat ini ada efek sampingnya nggak Mbak? Namanya ini obat ya Mbak ya. Sebetulnya memang ada beberapa efek samping. Misalnya ini antasida. Bisa efek sampingnya mengalami diare, perut kembung, atau bahkan konstipasi. Konstipasi itu susah BAB gitu. Iya. Tapi nggak semua pasien mengalami efek samping. Karena respon tubuh setiap manusia itu individu itu beda-beda Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak makan ini nggak ada efek samping, bisa jadi saya ada efek samping kena. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan setelah minum obat ini dirasa Mbak baik-baik aja, membaik tubuhnya dan nggak ada efek samping, nggak masalah gitu Mbak. Yang penting gini Mbak, nanti kalau misalkan badannya sudah membaik, obatnya diberhentikan nggak apa-apa. Yang penting kita balik lagi ke pola hidup sehat. Makanan yang bergizi, kurangi minyak, lemak, terus makanan-makanan gorengan-gorengan gitu Mbak. Kalau bisa dihindari dulu ya Mbak ya, biar nggak meningkatkan asam lambung. Nah ini juga ada suplemen bagus sih Mbak. Biasanya minum madu murni itu bagus juga buat lambung. Selain menjaga kesehatan tubuh, stamina itu juga bagus tuh buat lambung gitu Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Apakah sudah jelas semuanya terkait obat ini apa aja gunanya, apa aja khasiat dan efek sampingnya? Udah jelas ya Mbak ya? Udah jelas kayaknya Mbak. Ini yang obat mah. Yang ini obat mah tadi nama obatnya Antasida. Iya. Terus diminumnya sebelum atau sesudah makan, tapi Iya. harus dijeda 1-2 jam ya Mbak. Iya betul. Yang penting perutnya kosong ya Mbak. Iya. Ya ini udah jelas ya Mbak. Oke. Terus yang ini obat sakit kepala ya, paracetamol. Iya. 3 kali sehari, terus minumnya boleh sebelum atau sesudah. Iya betul. Tapi kalau misalnya udah nggak sakit atau Mm-mm. demam, boleh berhentiin aja. Iya betul. Nggak apa-apa. Terus yang terakhir ini cuma vitamin, dia Mm-mm. minumnya sekali sehari aja, Mm-mm. terus di pagi hari ya. Iya betul. Berarti udah jelas semua ya Mbak ya. Ini coba saya bungkus obatnya dulu ya Mbak. Ini nanti Mbak nyimpannya di suhu ruang aja ya Mbak, nggak perlu di kulkas. Kadang kan orang ini ya nyimpannya di kulkas. Nggak Iya. perlu, insya Allah aman kok. Misalkan kalau ada kotak obat juga bisa lebih bagus ini. Bisa dilihat juga ini expirednya masih lama kok. Ini masih 2 tahun sampai 2023. Jangan sampai obatnya rusak. Yang penting nanti nyimpannya jangan sampai kena matahari langsung ya Mbak. Oh iya Mbak. Karena nanti obatnya cepat rusak. Tanda-tanda obatnya rusak itu kayak misalkan nanti tabletnya bisa berair atau mungkin tabletnya berubah jadi warna kuning. Kalau udah misalnya tahun depan 2022 belum expired tapi obatnya udah rusak nih, dilihat warnanya udah berubah atau mungkin berair, ciri-cirinya jangan diminum lagi. Oh iya. Bahaya. Nah baiknya nanti dimusnahin aja. Caranya gampang kok Mbak. Nanti Mbak tinggal buka aja tabletnya, diencerkan pakai air gitu Mbak, di wastafel Oh, boleh iya. lah. Terus langsung dibuang aja. Yang penting diencerkan dulu. Oh iya. Baiknya juga nanti digunting gitu loh bekasnya, takut nanti maaf ngomong ada yang menyalahgunakan obatnya. Jadi langsung dibuang aja, diencerkan gitu. Jelas ya Mbak ya? Jelas ya, Mbak. Kalau ini obatnya. Mbak. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, makasih informasinya Mbak.